Stema Talks podcast yang selalu menghadirkan tema-tema menarik untuk penonton setia Stema TV. Sebelumnya, perkenalkan saya Miss Novita Indrinorong as a Principal Sunnyville and Daycare Jakarta yang akan memandu podcast dari awal sampai akhir. Pada episode kali ini, saya mengundang Mami Sunny yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi seluruh parents di Sunnyville Preschool and Daycare karena Mami Sunny adalah sebagai ketua parents committee juga yang ada di Sunnyville Preschool. Dan saat ini saya ingin memberitahukan bahwa dalam episode kali ini kita membuat sebuah tema yaitu tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak. Kita akan mendengar langsung dari Mami Sunny seperti pengalaman-pengalaman yang nyata bagaimana Mami Sunny mempercayakan anaknya untuk masuk di sekolah Sunnyville gitu ya Mami ya. Dan saat ini saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Mami Sunny memperkenalkan dirinya, kemudian juga seperti anaknya Mami di sini sudah berapa lama dan lain-lain gitu ya Mami. Silakan Mami. Halo parents, saya Aloysia Sekar sebagai Mami Kersaning. Saat ini kebetulan Kersaning sekolah di Sunnyville di grade K2 dan seneng banget ya. Ini adalah tahun ketiga Saning karena dia mulai dari jenjang nursery, terus kemudian lanjut ke K1 dan sekarang ada di K2 seperti itu. Wow, oke. Berarti Mom ini sudah cukup memasuki usia 3-4 tahun lah ya ini ya, Ya, di Sunnyville ya. betul. Masuki ke 4 tahunnya ya Mami ya. Ya. Wow, 4 tahun Sunnyville ya. Tidak pernah bosan. Wow, luar biasa sekali ya Mami ya. Baik, dear parents, setiap orang tua tentu saja menginginkan yang terbaik bagi buah hatinya. Betul ya Mami ya? Betul sekali. Pasti Mami juga begitu ya. Dan saya percaya itu harus dimulai dari lingkungan yang aman, nyaman, guru yang peduli, kemudian tempat dan lingkungan yang pastinya akan memberikan support ya yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Namun terkadang di tengah banyaknya pilihan sekolah saat ini, wow, Sunnyville juga punya banyak kompetitor nih ya. Di samping kanan, kiri, depan, belakang ya Mami tahu sekali ya. Sama semua Dan sekolahan. pasti Mami juga diperhadapkan dengan banyak tawaran ya. Tawaran A, B, C, D. Wow, yang masuk di sosial media Mami mungkin. Betul. Atau mungkin dari parents yang lain juga ya. Nah, ada sekolah di sini nih gitu ya. Dari sekian banyak pilihan tersebut, pastinya Mami juga punya banyak pertimbangan ya untuk memilih yang mana sih tempat terbaik, sekolah yang tepat untuk menjadi lingkungan yang bisa mensupport tumbuh kembang Sunny. Betul ya Mami ya. Untuk itu kita akan bahas bersama-sama dalam episode Stema Talks pada saat ini, tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak. Jadi saya langsung saja, saya ingin memberikan banyak pertanyaan sama Mami ya, supaya nanti parents di sini, Mami dan Dedi juga jikalau mau bertanya berkaitan dengan pengalaman Mami selama ini mendampingi tumbuh kembang anak ya Mami ya, bersama dengan Sunnyville, mempercayakan Sunny di Sunnyville, kita boleh sama-sama berbagi dan nanti Mami boleh berbagi juga ya. Oke, pertanyaan pertama nih Mami ya. Yang pertama sedikit dong Mami, boleh ceritakan waktu pertama kali Mami bergabung dengan Sunnyville, kira-kira tentang Sunny ya Mami ya, waktu itu bagaimana prosesnya, adaptasinya Sunny seperti apa, kira-kira gimana tuh Mami? Oke, jadi saya memang sudah lama tinggal di Jakarta, namun ketika saya ada Saning itu kami sedang dimutasikan ke Surabaya. Nah, kemudian Saning sendiri sudah bersekolah di Cikal Surabaya, dan waktu itu tiba-tiba kita harus pindah ya. Terus saya cuman searching mencari sekolah yang di area sekitar tempat tinggal saya tentunya, karena saya nggak mau yang jauh-jauh gitu, karena Cikal sendiri terdapat di luar Jakarta kan. Karena memang sudah bayar penuh 1 tahun, kalau misalnya nggak mau rugi ya harus pindah ke sana gitu. Tapi kalau saya mau cari yang memang setara dengan Cikal gitu. Kemudian saya searching aja dari Google, terus ketemulah Sunnyville. Dan kebetulan kenapa saya suka, karena
kok kayaknya cerah sekali ya kalau dilihat dari tampilan sosial media, kemudian ngelihat dari nggak cuma lihat Google dari Review. tampilan sosial media kan? Itu tuh kayaknya ceria gitu. Terus kemudian saya lihat anak-anak yang belajar di dalamnya sepertinya kok ceria ya. Sudah saya langsung tanpa basa-basi langsung saya chatting aja adminnya ketika saya pindah ke Jakarta, apakah boleh ditrialkan seperti itu. Ada 3 sekolah memang yang waktu itu sempat, yang satu karena direkomendasi teman, yang satu lagi karena di Google ini ada 2 yang paling dekat. Terus dua-duanya kita trial gitu. Namun semuanya itu memang saya akan kembalikan ke anak saya karena dia yang akan sekolah ya. Dia yang memiliki peranan untuk memutuskan. Walaupun sebenarnya ini adalah kami juga ya yang akan menjadi final decision. Tapi dari 3 sekolah itu Saning langsung merasa sangat homey di sini. Jadi ketika dia masuk dia udah langsung bagus ya, nyaman ya, dingin ya. AC-nya ya. AC. Karena mungkin ya anak-anak sekarang sangat memperhitungkan sekali bagaimana dia akan merasa nyaman ketika dia harus tinggal berlama-lama di suatu tempat, kan seperti itu ya, Miss. Kemudian ditrialkan dan pada saat ditrial sama sekali tidak ada rewel dan dia masih berusia di bawah 3 tahun pada saat itu. Harusnya toddler ya waktu itu ya, tapi dia tidak ada nangis, langsung masuk, ikut aja ke gurunya, nggak ada itu momen-momen yang rewel. Malah saya yang di brief, saya ingat banget, entah Miss Elsa adminnya Sunnyville ingat atau enggak, itu Saning bilang ke saya, kamu tunggu aja di sini, nggak usah ikut ke dalam ya, Bu. Jadi aku sama Miss aja gitu. Jadi kayak oh ya ampun, kok dari 3 sekolah dia langsung confident sekali di sekolah ini. Ini karena anaknya sudah merasa nyaman ya, mungkin ya udah kayak wah kayaknya gue mau nih sekolah di sini gitu. Terus saya lihat proses trial dan lain sebagainya, kemudian penilaian guru yang sangat bagus. Kalau disesuaikan umurnya harusnya dia di mana, tapi ternyata dia boleh mengikuti jenjang yang lebih karena memang dari rekomendasi Cikal pun sebenarnya dia sudah harusnya masuk nursery. Tapi ternyata dia bisa catch up. Terus kemudian saya lihat oh ya berarti guru di sini dedikasinya bagus ya, dia menilai anak itu apa adanya gitu. Jadi tidak dinilai karena umurnya masih segini masukin dulu lah di sini gitu biar lama lagi sekolahnya, tapi memang berdasarkan skill anak. Kemudian anak yang dinilai mampu, terus ya sudah langsung aja cepet sekali Sunnyville itu datang sekali, kayaknya nggak sampai seminggu saya udah langsung bayar 1 tahun. Senang sekali ya kalau kita karena memang gitu. Yang paling penting anak harus nyaman dan ternyata anak saya nyaman, jadi saya nggak perlu yang kayak kan maaf nih mungkin beberapa parents ada momen yang ayo sekolah di sini aja, sekolahnya bagus. Kebetulan saya nggak mengalami itu sama sekali karena dianya yang langsung oke, aku mau sekolah di Sunnyville. Jadi memang first impressionnya langsung dapet gitu. Jadi ya sudahlah, sambil berjalan kita coba lihat dulu di nursery 1 tahun. Ternyata memang semakin tahu Sunnyville seperti apa, ternyata bagus banget ya. Udahlah kita lanjut aja sampai selesai. Wah, keren banget. Kalau bisa ada SD harusnya nih. Wah, bagus ya ini Mami ikut podcast ya. Jadi sudah langsung disuarakan ya harapannya. Tolong banget harusnya tuh udah ada SD ya, Miss, karena biar enak aja. Jadi biar anak itu bisa ada kelanjutannya langsung gitu. Ya. Tapi ternyata harus putus di Ketri ya. Iya betul sekali. Kecuali Mami langsung ke Gading Serpong. Aduh, nah itu lagi jauh, Miss. Oke. Nah Mami sebagai orang tua nih Mami, tadi kan Mami sudah ceritakan banyak hal tentang pertama Saning merasa sangat aman dan nyaman waktu pertama first impressionnya, dia juga langsung nyaman gitu ya. Tapi dari Mami sendiri nih as a parents, apa yang paling Mami pertimbangkan atau yang menjadi pertimbangan Mami untuk memasukkan anak sekolah itu di tempat yang seperti apa, atau pertimbangan Mami apa? Oke, ya kalau saya lihat seperti apa gesture gurunya. Dan juga staf orang-orang yang bekerja di area sekitar sekolah. Kalau saya lihat dari awal memang mereka punya postur yang genuine, karena ada beberapa kali kita bisa melihat ya, Miss, guru-guru yang kelihatannya ramah di depan tapi aslinya sebenarnya nggak segenuine itu. Sedalam itu. Iya. Tapi di sini saya ngerasa kayaknya you get what you see. Jadi ya saya langsung kayak nih klop. Kemudian waktu parents meeting ya, waktu itu sebelum anak sekolah ada meeting conference apa itu, saya sampaikan ketakutan saya tentang bagaimana sekolah ini menanggapi tentang bullying, kemudian bagaimana sekolah ini menanggapi jikalau terdapat masalah pada anak berantem sama temennya, atau anak pukul-pukulan sama temennya misalnya gitu. Karena ini masih kecil ya, mereka memukul bukan karena mereka membenci satu sama lain, tapi biasanya hanya karena memperebutkan sesuatu.
Kemudian Miss Novi sendiri pada saat itu saya masih ingat meyakinkan bahwa sekolah akan bertindak sangat fair dan akan mencarikan solusi terbaik dan tidak ada keberpihakan. Nah, itu yang saya sangat-sangat merasa safe dan nyaman bahwa anak saya ternyata sudah berada di lingkungan yang terbaik dan tepat. Keren banget. Kalau begitu Mami, kira-kira nih, kalau Mami sudah sangat yakin sekali ya, udah pasti ya, karena kan udah 4 tahun ya bersama dengan Sunnyville. Tapi kira-kira di saat itu, waktu pertama kali mempercayakan Sunny di Sunnyville, apa sih kekhawatiran terbesar? Ini lagi bicara tentang kekhawatiran, jadi kira-kira masih ada nggak di balik seluruh keyakinan Mami kepada wow, gurunya ramah, gurunya sangat genuine dan lain-lain, masih ada nggak kekhawatiran Mami? Atau apa tuh kekhawatirannya? Kekhawatirannya justru karena ini ya, beberapa sekolah yang pernah kami kunjungi, saya dan suami itu kebanyakan anak terlalu dibantu oleh gurunya. Sedangkan kalau saya berprinsip, saya sekolahin anak, saya pengen anak saya independen. Nah, di sini guru itu beneran mau mendengarkan kita ketika kita menyampaikan, udah nggak apa-apa Miss, let her be herself gitu. Kayak biarin aja, nggak apa-apa dia jalan jatuh, nggak apa-apa, biar dia bisa belajar. Nanti Miss kasih tahu aja bagaimana caranya berjalan biar tidak jatuh. Misalnya seperti itu. Atau misalnya toilet training ya, waktu itu karena sempat ada pertanyaan, Sunny masih pakai Pampers gitu kan waktu itu karena kan ditodor, dan saya sampaikan Sunny sudah lepas Pampers itu sejak umur 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan, saya agak lupa. Jadi dia emang lebih awal untuk kemandiriannya. Tapi tidak semua sekolah mau membantu saya untuk bisa mengelevate kemandirian mereka. Jadi kayak mau cuci tangan harus digandeng, dibukain, dipegangin gitu. Itu tidak salah, tetapi menurut saya agak kurang tepat. Nah, di sini ketika kita menyampaikan itu ke sekolah, pihak sekolah tuh bisa menerima dan membiarkan anak itu diawasi saja dan dia tetap independen. That's why di Sunnyville, Sunny itu benar-benar growing so fast dan kemampuan intelektual ataupun kemandiriannya itu benar-benar terlihat nyata. Aduh, terima kasih banget nih buat Sunnyville ya. Itu kerja tim ya semuanya tuh menurut saya sangat bagus sekali. Ini bukan karena saya ketua komite ya, parents, tapi memang apa yang saya sampaikan itu yang memang terjadi gitu. Untuk Sunny ya. Ya, untuk Sunny. Berkaitan dengan tadi nilai kemandirian nih Mami, independen ya. Karena memang itu menjadi salah satu nilai karakter Sunnyville ya. Jadi itu yang juga pastinya tim teacher akan tekankan kepada setiap anak murid-murid ya, terutama pastinya Sunny-nya yang sudah mencoba untuk ikut di dalam Sunnyville ini ya selama 4 tahun ini. Nah, kira-kira nih Mami, sering kali saat pertama kali nih Mami nih masih pertama kali nih, belum setelah selanjutnya ya Mami ya. Apa sih yang paling menarik sekali kalau gitu untuk Mami, menarik perhatian? Oke, untuk ini ya, Sunny-nya ya tentang sekolah di sini. Betul. Jadi mungkin pasti parents akan nanya, emang nggak ada momen tantrum atau menangis ya gitu? Ada, tentu ada. Tetapi ketika saya tanya, kamu menangisnya itu karena apa? Tapi ternyata jawaban Sunny hanya karena mengantuk. Jadi kalau misalnya pagi dia rewel mau masuk kayak males-malesan, bukan karena nggak mau ditinggal mamahnya, tapi lebih kayak masih ngantuk. Masih ngantuk. Terus kalau misalnya pulang sekolah nggak pernah nangis sih. Terus sepanjang di dalam kelas tidak pernah menangis juga. Kebetulan pernah juga ada case dia ribut sama temennya, tapi Sunny lebih di area yang kalau dipukul dia diem tapi dia marah gitu loh. Dia tidak yang membalas gitu kan. Tapi dia yang kayak marah tapi dia tidak bisa menyampaikan ke miss-nya. Mungkin masih terlalu kecil ya. Ketika itu dia cerita ke rumah, kemudian kita sampaikan ke guru. Terus kemudian gurunya mau mengajari bahwa kalau ada sesuatu laporin saja ke miss gitu. Nah, jadi terkadang nih parents, anak itu menangis nih di sekolah. Mungkin kita sebagai parents harus mencari tahu dulu nih sumber menangisnya itu karena apa. Karena tidak segala hal itu monoton berangkat di sekolahan gitu loh. Tapi berangkat dari rumah mungkin. Nah, kalau Sunny case-nya adalah ngantuk, itu pasti kadang bikin bukan separate issue ya kan, kadang ada yang kayak nggak mau lepas sama mami gitu ya. Saya sering lihat kalau toddler mungkin bukan karena ketergantungan sama orang tuanya, tapi mungkin juga kadang dia ngantuk. Coba ditanya anaknya. Jadi menurut saya sekolah itu menjadi landasan dan fundamental, tetapi sisanya semuanya adalah yang terjadi di rumah. Jadi memang peranan parents itu 100%.
nggak bisa dikurangin nih 20% guru, 10% suster, 20% ART, 6% grandma, nggak bisa. Parents 100%. Yang mempersiapkan fundamentalnya akademis, kemandirian, kemudian intelektual dari sekolah. Nah itu saya setuju. Tapi semua balik lagi ke rumah, balik lagi ke parents. Memang nggak mudah, memang depression, yes of course we are a parent, are truly apa ya Miss ya, kayak selalu ketakutan kita ya, pasti itu naturally lah. Tapi saya rasa ya kita harus tetap adaptif dan kita tetap harus bisa menjadi pendengar yang baik buat anak-anak kita. Anak kita salah, anak kita benar, yang paling penting adalah kita harus mendengar dan kita hadir untuk mereka. Nanti kalau solusinya kayak gimana kita bisa cari bareng-bareng kok. Pasti. Keren sekali ya Mami ya. Seneng banget ya ngobrol seandainya ya semua parents punya perspektif yang sama bahwa memang 100% adalah tetap tanggung jawab dari orang tua ya. Betul ya Mami. Karena nanti kalau anaknya sukses tidak mungkin yang diklaim karena sekolahnya di sana, tapi pasti yang diklaim karena orang tuanya siapa, karena orang tuanya udah membayar mahal sekolah di mana gitu. Kan pasti yang diklaim gitu. Then you have to reclaim also that the 100% responsible is belongs to parents. Betul sekali. Saya setuju, agree sekali buat Mami ya. Dan saya berharap Mami dan Daddy mungkin yang saat ini sedang tonton podcast kali ini, mungkin sama-sama kita bisa sama-sama belajar ya bagaimana menjadi parents yang 100% hadir ya buat anak-anak kita jadi pendengar yang baik buat mereka. Dan mungkin saya pengen mendengar langsung nih dari Mami, ketika Saning setelah selesai sekolah, kira-kira apa sih sebenarnya yang selalu dibawa ceritanya pulang ke rumah nih? Apa yang paling favoritnya, apa yang selalu diceritakan, yang selalu menjadi highlightnya Saning nih ya, ketika setelah pulang dari sekolah Sunnyville? Ada dua nih, ada bagus dan nggak bagus ya. Boleh. Kalau bagus, ini saya yakin semua anak-anak akan melakukan ini. Setiap misalnya ketika saya nanya, mesti jawabannya capek. Dan saya selalu menekankan bahwa memang capek itu bagus, karena di proses perjalanan hidup kita, nanti kamu ada fasenya kamu harus sekolah, habis itu kamu harus bekerja, semua capek. Even kamu di rumah saja pas hari libur kamu aja capek. Jadi capek itu tidak apa-apa. Tapi mungkin saya sempat melihat beberapa parents gitu menanggapi capeknya itu langsung dengan negatif way. Misalnya, apa nih? Apakah terlalu serius sekolahnya? Apakah dia lari-lari di sekolah? Apa miss-nya memberikan tugas yang terlalu berat? Kalau menurut saya tidak ada masalah parents. Capek itu adalah hal yang sangat lumrah. Toh juga kalau physically tired kita bisa pergi ke spa gitu ya, kita bisa pijet. Kalau waktu itu emang dia sering banget alasan capek agar bisa dipijetkan langsung pulang sekolah, karena kebetulan baby spa-nya deket sini ya. Terus yang itu mungkin ya sisi negatif gitu ya, karena anak pasti selalu bilang capek. Tapi menurut saya memang kita harus tekankan ke mereka bahwa ada proses kehidupan yang nggak selamanya tuh seneng-seneng terus. Kita tuh harus capai itu semuanya gitu. Kita harus rasakan itu semuanya. We have to own that feelings gitu. Kalau yang kedua, dia selalu bawa cerita tentang hari ini itu apa saja sih yang dia pelajarin yang terbaru. Yang terbaru. Ini juga ada dua versi ya, Miss. Jadi ada satu versi yang kadang monoton banget nih gitu. Kayaknya ini kemarin udah, tapi ini diulang lagi. Kembali lagi, saya selalu sarankan, saya terapkan ke Saning, belajar itu nggak bisa satu kali. Belajar itu harus berulang kali. Kamu menghafal itu nggak bisa sekali baca kamu langsung hafal. Kamu harus baca berulang kali. Tapi itu jadi bonus back ke saya sih parents. Kayak kalau dia baca buku nggak bisa sekali, harus berulang kali. Karena yang menurut dia harus diulang kali, harus diulang lagi biar dia remind gitu, biar dia hafal gitu. Tapi yang kedua dia selalu cerita bahwa hari ini aku experience sama teman aku belajar ini, belajar itu, belajar. Dia sangat suka sains ya. Jadi dia sangat deeply banget kalau soal sains, dan itu langsung kayak boleh nggak beliin ini, beliin ini. Aku mau coba lagi di rumah. Kadang aku confirm lagi ke gurunya, memang tadi bikin ini, oh iya Saning cerita ya Mami gitu. Iya Miss. Terus dia minta saya beliin ini. Terus ya udah, pas saya bawa dia groceries, dia ambil sendiri kebutuhan dia. Baking soda, cuka, vinegar, jagung, pewarna makanan gitu. Ketika di rumah dia udah yang ini bikin sendiri. Kadang-kadang dia taruh handphone di depannya, "Hai guys" gitu. Bukan untuk di-upload, saya juga nggak ngerti, tapi dia bikin aja sendiri. Sometimes dia tunjukin ke gurunya, sometimes minta saya kirim ke gurunya gitu. Tapi ya itu yang selalu dia bawa pulang. Favorit sekali ya Saning. Nggak harus semuanya good story, tapi
even in the negative story pun, I mean kayak capek atau misalnya dinakalin temennya atau apa, itu tetap hal yang sangat menarik buat dia karena saya rasa mungkin dia belajar hal yang baru di perjalanan hidupnya. Yes, dan yang saya suka adalah mami ketika mungkin anaknya mengeluhkan capek atau aduh nih mami monoton nih, udah sering banget diulang-ulang. Tapi mami bisa membawa itu jadi satu hal yang nilainya oh iya it's okay, nggak apa-apa capek itu hal yang biasa loh. Nanti itu luar biasa sih mami buat saya. Ya ini generasi yang terbarukan ini kan saya sangat takut ya ada istilah generasi strawberry ya, yang betul, katanya betul, sangat betul. lembek atau apa. Saya hanya bisa sebagai parents hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempersiapkan anak ini tough. Karena no matter happens, dunia itu berevolusi dan berevolusi secara cepat. Betul, betul. Kecanggihan teknologi hari ini sama bulan lalu aja sudah berbeda gitu. Bagaimana dia bisa catch up kalau dianya gampang sekali menyerah. Saya ingin dia itu menjadi anak yang tidak gampang menyerah dan melakukan yang terbaik gitu. Betul. Nah, dengan melakukan yang terbaik harus apa? Ya harus capek, ya harus mau monoton, harus mau berulang belajar. Bayangkan Miss, dia harus belajar loh dari umur 1 tahun sampai nanti berapa? 24 tahun sampai kuliah ya. Belum kalau dia ambil S2, S3, it's like a forever student. Iya, betul sekali. Jadi ya dia harus bisa punya paham daya tahan yang daya bantingnya. Daya banting, daya juang, daya tahan mami ya. Oke ya. Betul sekali ya mami ya. Jadi kita nggak oke lah mungkin gennya sekarang seperti ini gen strawberry tapi nggak punya mental anak-anak kita yang strawberry ya. Harapannya ya Miss. Harapannya seperti itu dan itu pasti depend on parents ya juga ya mami. 100% balik lagi ke parents sih. Oke, walaupun teacher memberikan kontribusi berapa persen ya. Yang melandasi dasar. Landasan paling dasarnya banget. Karena kalau kita bikin French toast tanpa margarin nggak akan pernah matang. Oke. Nggak bisa dibakar dong jadi burnt toast ya. Oke, nah sekarang mau tahu nih mami lebih lanjut tentang Saning, bagaimana hubungannya sejauh yang mami kenali dan ketahui hubungan Saning dengan teman-temannya gimana nih di Sunnyville? Kalau saya bicara yang baik-baik saja nanti kesannya ini ya ngomongin anak sendiri, promosi gitu ya. Dia pasti ada yang namanya rebutan, pasti ada berantem sama teman pasti ada, nggak mau sharing, kebetulan nggak ada kalau yang di posisi itu. Dia kebetulan orangnya justru mengutamakan orang lain dulu. Nah, tapi dia memendam kemarahannya. Nah, itu yang dulu sempat saya cari tahu sama Miss karena kadang-kadang dia bisa meledak. Jadi mungkin dia ada teman mau ambil mainannya gitu ya. Dia kasih terus temennya ini lagi ambil lagi. Kan kadang kita ganti mainan terus diambil lagi gitu ya, Miss. Dia bisa meledak dan dia akan teriak pada saat itu kayak marah gitu. Dan itu yang pernah saya konfirmasi dan itu juga terjadi sebenarnya ketika kalau kita lagi main playground di luar ada orang asing, dia akan sharing at the beginning sharing. Tapi orang ini kok kayak maaf nih rese banget ya minta lagi gitu, dia akan meledak. Memang dia tipikal yang ekspresif, meledak kemudian dia akan menangis. Jadi dia bukan tipikal yang tantrum apa, tapi dia akan menangis. Menangisnya dia hanya karena dia mau meluapkan dia punya emosi saat itu juga. Jadi gampang menangis, seneng menangis, sedih menangis, pokoknya dia gampang menangis ya. Jadi waktu itu saya sempat yang kayak khawatir, kenapa ya anak ini kayak ekspresif sekali gitu. Tapi saya rasa ya memang ada orang yang bisa menahan dirinya. Dia bisa menahan diri untuk tidak merebut, dia bisa menahan diri untuk bisa sharing, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meluapkan emosinya. Ya kalau anak kecil hanya bisa apa sih Miss? Menangis dan teriak gitu kan ya. Kalau dia memang sangat gampang menangis. Tapi ya so far sekali lagi nih Sunnyville bisa handle itu dengan baik gitu loh. Kadang Saning lebih dengar gurunya daripada parentsnya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa WhatsApp gurunya, tolong dong Miss kasih tahu nih suruh potong kuku gitu. Nanti di rumah dia yang akan, nih tolong dong potongin kuku soalnya Miss suruh. Jadi menurut saya aduh keren banget lah Sunnyville karena bisa kita ajak kongsi nasi dan kong kali kong ya kalau misalnya kalau kita suruh potong sendiri lama banget tapi kalau gurunya yang suruh udah langsung dia langsung nurut gitu. Wow, luar biasa sekali ya, the power of teacher ini. Jadi bisa lebih nurut teacher daripada parents. Ya benar, it happens. Saya yakin banyak parents yang setuju itu. Oke. Tapi so far selama ini ketika berkonflik dengan teman-teman selalu tidak, mami juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan parents yang lain ya, dengan teman-temannya yang lain gitu. Ya kebetulan malah saya selalu mendekati orang yang lagi bermasalah sama Saning. Misalnya kamu
aku sering dipukul nih sama A gitu. Oke, kita main sama si A. Kenapa? Kan aku sering dipukul sama si A. Ya kita cari tahu kenapa si A suka pukul kamu gitu. Ternyata ketika akhirnya saya kontak ke ibunya, terus saya ceritakan kenapa masalah gini-gini, terus mereka, oh iya ya maaf ya aku nggak tahu. Oh no, aku bukan kejar ke situnya, tapi kejar boleh nggak anaknya kita bondingin. Karena saya yakin ini peranan parents juga ya. Saya yakin ketika anak berkonflik di dalam mungkin ada komunikasi yang nggak ketemu. Parents aja nih kalau misalnya kita sama pasangan kita nih bisa crash hanya karena komunikasi nggak ketemu kan. Mau pergi ke BSD apa mau pergi ke Serpong nih, kalau nggak dikasih tahu bisa perginya ke PIK kan. Betul. Gitu sampai PIK malah marah gitu kan. Kalau menurut saya lebih seperti itu, dan ternyata it works. Jadi saya pun juga menyampaikan itu ke beberapa parents yang anaknya kayak, ya anak gue suka ribut nih sama yang ini sama yang ini, ajakin mereka buat bonding di luar. Jadi kalau misalnya di luar jam sekolah atau pas lagi libur sekolah, waktu itu karena masih nursery mereka masih exciting sama playground ya, pergilah ke playground bareng. After that all the problem is solved. Mereka di sekolah main bareng karena mereka sudah bonding. Jadi selama ini mungkin mereka ngerasa nggak cocok, nggak ini karena nggak komunikasi dan nggak dibondingin. Anak-anak itu sebenarnya gampang bonding kalau komunikasinya juga sampai gitu, Miss. Itu ketemu banget sih. Akhirnya jadi bestie sama semua ini, bestie ini, bestie ini, semuanya jadi bestie. Ini mungkin bisa jadi tips ya buat mami dan daddy yang mungkin, wah saya di sekolah ini kan mami dan daddy nggak hanya dari seputaran sini yang mungkin dari Indonesia, dari mana saja. Mungkin ada yang sekolahnya bukan di STEM, di Sunnyvale, tapi di mana saja, tapi terjadi konflik di antara murid anak. Mungkin ini bisa jadi satu tips. Bisa play date tuh diajak play date di luar ya. Diajak play date di luar. Bonding terjadi, betul ya, Iya, nggak usah kita cari-cari kesalahan anaknya. Terus kalau sama orang tuanya nggak usah konfrontasi. Udah nggak apa-apa, kita yang salah, kita yang benar, kita anggap kita equal. Ya, terus kita sama-sama pengen anak-anak itu biar punya situasi dan kondisi yang baik di sekolah. Bisa banget itu dicoba, itu sangat bisa. Bagus sekali ya, mami dan daddy, boleh mungkin dicoba ya, mami ya. Terus kira-kira nih mami, ada nggak momen yang membuat mami merasa seperti wow, surprising banget nih gitu buat mami dengan apa yang menjadi tumbuh kembangnya Saning tentu saja. Kira-kira ada nggak mami? Oke, secara akademis mungkin nggak bisa saya mention in detail, ini bisa 5 jam ya. Secara akademis dia bertumbuh dengan sangat luar biasa. Metode-metode pengajaran dari gurunya yang saya sangat wow banget, karena saya nggak nyangka ternyata kalau belajar menghitung itu versi anak-anak tuh berbeda dengan versi kita dulu ya. Jadi ketika bicara tentang sempoa, tentang matematika, saya sampai surprising gitu loh. Mereka tuh udah belajar matematika pakai bahasa Inggris lagi, ya kan? Betul. Itu tuh mereka punya cara gitu. Ini kata Miss aku, ini harus dimulai dari ini dulu, terus baru ini dulu gitu. Jadi ketika dia dikasih homework dan dia melakukannya sendiri, kemudian dia bercerita tentang metode, aduh, akademis Saning sangat berkembang sekali di sini. Thank you so much, Miss ya. Thank you for hiring a good teacher, karena mereka benar-benar bisa mendirect dan memberikan pengalaman dan ilmu yang luar biasa buat Saning. Karena dia bisa mengerti akademis tidak hanya dengan, kalau kita di rumah kan cuma ya taunya baca buku, suruh tracing. Kalau zaman dulu ya tracing, ternyata tracing juga ada metodenya gitu loh. Kan kita nggak tahu gitu ya, Miss, kita cuma ngikutin garis aja, ternyata enggak gitu. Dan dia selalu share bahwa enggak loh, anak saya manggil saya Byung, nggak gitu Yung, caranya tuh seperti ini. Nah, menurut saya sangat senang sekali dan saya sangat surprise, sangat amazed. Ya ampun, ini anak nursery kok udah bisa begini gitu. Wow, dari sejak nursery ya? Iya, dari nursery kok bisa bicara kata-kata bahasa Inggris akademis, tapi yang saya sampai kayak kok bisa sih gitu. Kayak misalnya, I really love science, I wanna be a scientist. Kayak maksudnya ini nursery loh kamu gitu loh. Udah ngerti scientist, udah ngerti ini. Maaf nih kalau saya kelahiran 90 ya, boro-boro ngerti scientist. Kita cuma terdoktrinnya cita-cita itu kalau nggak dokter, pramugari, udah. Betul. Tapi ini dia ngerti what is scientist. Ketika saya nanya, emang apa scientist itu? Ya nanti bisa bikin obat, bisa sembuhin orang sakit, bisa bikin sesuatu yang amazing katanya gitu. Jadi kayak saya bilang, wah oke, I can make something explode only with 2 things kayak gitu-gitu. Jadi ketika dia cerita kayak gitu, ya ampun, iya ya, dari baking soda sama cuka aja dia udah bisa bikin sesuatu meledak gitu. Kayak wah, saya amazing sih. Maksudnya saya nggak perlu effort banget buat ngajarin dia sesuatu, tapi dia ternyata malah berkembang jauh lebih pesat sejak di Sunnyvale.
Wow, luar biasa sekali ya Mami ya. Jadi setelah bergabung sekian lamanya di Sunnyville, perubahan apa yang Mami paling rasakan pada Sunny? Oke. Kemandirian ya. Hmm. Nah ini cuman kemandirian yang agak memusingkan juga ini di bagian toiletries, karena dia pengen toiletnya di rumah kayak yang di sekolah. Wow. Kayak bagaimana ini membangun toilet kecil kan kalau di sini. Tapi di sisi lain kayak oke, so you got that experience gitu ya kayak. Berarti anak tidak akan lagi yang mau nahan pipis atau dia pasti ketika dia ada kebutuhan toilet langsung dia bisa karena dia ngerasa nyaman. Di satu sisi saya ngerasa langsung oke lah, gue berada di tempat yang benar nih nyekolahin anak. Tapi di sisi lain bagaimana sampai mau mintanya seperti itu ya Mom? Iya, saking memang mungkin senyaman itu ya dia di Sunnyville. Oke, kalau gitu menurut Mami faktor apa yang paling membantu perkembangan Sunny nih sampai sekarang ini ya, yang paling membantu perkembangannya Sunny? Big applause buat guru-guru sih pasti ya. Wow, oke, kita big applause dulu ya. Itu bener loh, hidup kita tanpa guru itu bener-bener hilang arah. Ini bukan karena lagi isu-isu apapun, tapi guru itu memang memberikan peranan yang sebesar itu parents ke anak kita. Dulu saya kurang begitu mengampu pernyataan tersebut karena dulu saya hanya sebagai seorang student gitu ya, yang kita sekolah terus ya seperti itulah ya parents kalau parents pada sekolah. Tapi ketika kita menyekolahkan anak kita, di sini saya benar-benar lebih lagi menghargai dan merasa banget seperti apa jasa guru. Karena tanpa guru ya anak-anak nggak bisa ngerti juga. Karena memang kita parents mungkin kita pinter gitu ya, tapi kita tidak memiliki metode, kita tidak memiliki skill untuk mengajar. Jadi apapun yang terjadi di perkembangan akademik ataupun skill anak-anak itu dari guru. Terus sekarang kan mungkin juga ada skill improvement kayak les gitu ya Miss ya. Itu juga peranan yang paling penting itu sebenarnya bukan masalah tempat atau apa, tapi guru. Memang guru itu adalah yang berperan sangat besar. Wow, kalau di sekolah itu guru adalah aset. Iya betul, aset utama malah ya. Aset utama, ya, betul sekali ya Mami ya. Nah kalau begitu nih Mami ya, tadi kalau Mami sudah bahas bahwa guru itu nih Miss yang landasan utamanya nih Miss ya, begitu ya. Nah tapi ini kita mau bahas tentang seberapa penting komunikasi di antara Mami sebagai orang tua dan juga berkomunikasi dengan guru. Oke. Kalau menurut saya penting sekali ya, kita itu harus dua arah. Namun nih parents ya, ini kalau saya dari sisi saya nih, maaf, jangan mengharap kita itu yang dihubungi terlebih dahulu, tapi kita yang harus rajin menghubungi lebih dulu. Jadi semisalnya ada beberapa parents yang mungkin kalau aku nggak di WhatsApp, aku nggak usah WhatsApp lah gitu. Terus bagaimana bisa berkomunikasi gitu. Jadi inisiatif kita sebagai parents lah yang dibutuhkan, sehingga kita harus terus mengawasi tumbuh kembang anak kita itu inline nggak sih sama kita punya target gitu. Kemudian kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang rasa-rasanya aku harus konfirmasi nih sama gurunya, jangan dipending besok atau lusa. Saat itu juga misalnya waktu penjemputan langsung bicara, atau kalau misalnya memang waktunya terlalu singkat ya langsung disampaikan aja saat itu juga lewat WhatsApp. Gitu loh. Jadi menurut saya komunikasi dua arah antara guru dan parents itu sangat penting sekali untuk menghindari kesalahpahaman atau ada miscommunication atau apapun lah. Yang paling penting harus dua sisi. Dan kalau bisa parents itu lebih inisiatif lagi. Jadi harus bertanya, nggak apa-apa kok mereka kayaknya, kalaupun mereka sangat slow respon, tapi kalau udah selesai ngajar saya yakin mereka pasti akan lebih fast respon. Betul kan? Dan Mami sendiri punya pengalaman untuk kelas nggak dalam komunikasi dengan nggak ada. Kebetulan kalau guru-guru Sunnyville saya nggak pernah ada masalah. Belum pernah ada masalah. Pernah chat di malam hari nggak Mom? Di malam hari itu bukan saya yang chat, tapi studennya sendiri yang chat. Biasanya karena anak saya kan masih ketiknya masih lama-lama, kadang di voice note. Nah itu bisa di cross check langsung ke gurunya. Ini bukan saya ngomong tanpa ada bukti. Dia suka voice note gurunya. Kayak misalnya kalau malam-malam dia kesusahan atau dia kelupaan sesuatu apa gitu karena dia lagi belajar, dia biasanya voice note. Dan ada tanggapan respon seperti apa dari Missnya mungkin? Missnya sangat baik. Jadi saya yakin kalau nggak dibalas pada malam itu pasti kalau bangun buka mata, buka ini mungkin langsung dibalas, tapi keesokan. Tapi menurut saya itu
sudah sangat fast respon. Oke. Sangat bagus Jadi sekali. komunikatif dan responsifnya Ya, bagus ya, Mam ya. betul. Oke, wow. Jadi saya nggak salah ya meng-hire guru-guru Ya ya. bagus. Kan saya tadi bilang big applause ya. Oke, Mami. Jika harus menggambarkan Sunnyville nih, Mami. Tapi sebelum ke sana deh ya, Mami ya. Apa nih menurut Mami yang menjadi keunggulan Sunnyville dibandingkan tempat yang lain? Karena kan banyak sekolah di sekitar kita, tapi ini Mami mempercayakan Sunning di Sunnyville. Jadi menurut Mami keunggulannya apa? Oke, tadi tenaga pengajar sudah saya sampaikan sih ya. Tapi memang kalau saya highlight lagi, saya menemukan genuine feeling gitu loh dari tenaga pengajar. Kemudian yang kedua, metode-metode yang up to date. Jadi karena kan memang kita nggak bisa terus mempelajari sesuatu yang memang sejak dahulu ada. Misalnya ini gini ya, saya dulu pelajarin PPKN, pasal-pasal, UUD, tapi ternyata itu semua udah direvisi gitu. Jadi kayak kita harus update terus ya. Kita belajar sejarah, sejarahnya direvisi gitu kan. Berarti kan memang harus diupdate terus perkembangan ilmu. Dan di sini saya melihat itu ada. Jadi perkembangan metode, perkembangan ilmu, kemudian hal-hal akademis yang di-share ke anak-anak itu bertumbuh dan berkembang serta up to date itu juga ada. Terus kalau lain-lain, soalnya memang sudah sangat saya sampai bingung mau menceritakan yang di sisi mana saking banyaknya ya. Event-eventnya juga cukup menarik ya. Sunnyville selalu menghadirkan event-event yang membuat anak-anak itu bisa bagaimana sih caranya meng-empowering their skill and their independent skill. Jadi bagaimana mereka biar bisa berani tampil, bagaimana biar mereka bisa mengenal tentang hal-hal baru. Saya rasa melalui event-event Sunnyville udah oke banget sih. Wah, kalau tentang event, Mami kira-kira mana yang paling sangat-sangat Sunning suka? Entrepreneurs Day ya, karena kebetulan ini ternyata inline sama semboyan tagline-nya Sunnyville, ciri khasnya Sunnyville Entrepreneurs School. Karena anak ini saya nggak pernah ngajarin yang sampai detail, saya hanya memberitahu bahwa ya suatu hari when you choose the job, choose as your passion gitu. Tapi kalau bisa ya kamu harus olah dulu nih skill kamu dari sekarang. Dia nangkepnya mungkin, dia bikin art and craft apapun itu, lalu dia jual. Ya menurut saya itu penangkapan yang cukup positif gitu. Dan kemudian nggak apa-apa, aku kan bisa jual-jual gini kalau di market day kayak di sekolahan gitu. Itu ada di Entrepreneurs Day ya. Mereka jual, mereka dapat duit gitu. Dan dia melakukannya itu gitu. Jadi ketika dia bikin art and craft terus kemudian dijual lah ke teman-teman saya, dan teman-teman saya sampai yang nanya, ini di sekolahinnya di mana kok bisa berpikiran seperti ini? Maksudnya ini anak TK loh, maksudnya bukan anak SD gitu. Dan dia juga menawarkan, bukan yang kayak sembarangan aja gitu, tapi dia bikin juga benar-benar bagus gitu. Dan saya zero help, saya hanya memodali beliinnya aja. Tapi dia bikin sendiri semuanya, plastikin sendiri, gantungin sendiri, dia bikin keychain, Miss. Gantungan kunci sama cepet rambut. Bikin sendiri tanpa Mami ajarin? Tanpa. Karena terus terang saya tidak sekreatif itu. Yang lebih kreatif suami saya, tapi dia memang anaknya lebih kreatif daripada saya. Saya cuma bisa punya ide-ide gitu, tapi untuk skill tangannya tuh, keterampilan saya kurang banget. Tapi anak itu sangat bagus sekali. Dan berhasil dan dapat duit, walaupun dia langsung duitnya buat beli mainan apa ya. Dari usaha kerja kerasnya luar biasa. Gitu. Jadi jiwa entrepreneurnya sudah ada sejak harus diseringkan kayaknya, Miss, itu Entrepreneurs Day. Jangan cuma pas Entrepreneurs Day aja, tapi kayak sering aja anak diolah. Mungkin apa ya, kayak ngolah recycle dijual, ngolah apa dijual, atau bikin apa gitu sesuatu. Nanti yang beli siapa ya? Kita aja gitu. Kan guru-guru juga bisa beli 2.000-an aja ini gitu ya. Tapi lebih kayak mereka, oh ternyata if I want to earn something, I have to make something. Dan itu ide yang sangat brilian sih ya, Mami ya. Walaupun dalam 1 tahun ajaran ini memang kita sudah kalenderkan hanya 1 kali event entrepreneurnya atau market day-nya, tetapi nanti kita punya kelas art and craft. Gimana nanti ide Mami coba kita akan adopsi ya, masukkan di dalam kelas nanti ya, bahwa itu juga tetap bisa dipraktekkan untuk membangun jiwa entrepreneurship anak ya. Sehingga nanti banyak
pengusaha-pengusaha kecil Iya cilik ya. bener. Seperti Sunny Iya gitu, bener. luar biasa Biar nggak semua sekali ya. orang jadi influencer, Oh, oke. YouTuber atau apa. Menurut saya membangun mentality anak untuk jadi entrepreneurs itu jauh lebih bijaksana daripada kita mengarahkan anak kita untuk jadi social media influencer. Itu kalau dari saya itu ya dari parents. Mami ya. Oke, luar biasa sekali. Wow, Mami, ini banyak pertanyaan juga nih yang masuk, yang mau ditanyakan sama Mami. Oke, Kira-kira silakan. ini dari saya sih, kalau dari namanya saya kurang kenal. Mungkin Oke. ini Mami berasal dari sekolah lain atau dari mana? Ada Mami Sasa ya. Menurut Mami, apakah kebutuhan Sunning dalam belajar sangat dipenuhi di Sunnyville? Oke. Wah, ini saya nanti tanya Miss Elsa ya. Miss Elsa siapa nih? Secara akademis ya, secara pelajaran ya, menurut saya sangat-sangat terpenuhi sekali. Tapi kalau ditanya apakah 100%, memang tidak bisa kita cakupkan 100% ya. Ada pendidikan yang mungkin tidak didapatkan tapi memang tidak ditawarkan juga. Jadi kalau secara akademis, kemandirian, intelektual, motorik dan lain sebagainya, parents can name it, semuanya dapat di sini. Pelajaran-pelajaran basic, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, science, PE, kayak gitu semuanya dapat, dan saya rasa sudah inline dengan kurikulum yang terkini ya, dengan kurikulum yang terbaik. Namun memang kalau dibilang ya, biar kita nggak bicara baiknya semua ya Miss, ada sedikit yang tidak terlalu dapat, itu tentang pendidikan agama. Emang karena mungkin bukan yang sekolah spesifik tentang keagamaan. Jadi memang PR-nya ke kita ya, kita harus lebih berjuang lagi. Ajakin dia sekolah minggu atau tapi dia selalu jawabannya aku udah sekolah terus, capek. Cuman tentang pendidikan agama aja yang itu harus menjadi tanggung jawab kita ya. Tapi kalau secara yang di luar itu semua 100% dapat. Hanya agama aja yang tidak dapat, karena memang juga tidak di offering, jadi ya kami tidak bisa menuntut apa-apa. Baik. Tapi ketuhanan secara universal, cara berdoa, cara menghormati orang lain, cara bersikap kepada orang lain, terus doanya sebelum dan sesudah ya, makan dan pada saat makan, itu semuanya everything is good. Tetap kami tekankan di Sunnyville ya, kalau secara khusus religi tidak kami ada pembelajarannya. Wow, ya, apakah sudah cukup menjawab ya Mami Sasa ya? Pastinya sudah cukup menjawab, mungkin ya, saya yakin dan percaya. Dan untuk yang selanjutnya Mami Sunning, jika harus menggambarkan Sunnyville dalam 3 kata, kira-kira Mami tadi mau menggambarkannya seperti apa? 3 kata mungkin cukup ya? Apa mau 10 kata? Gak bisa 3 kata ya, tapi oke lah kalau dirangkum ya itu tadi ya, guru ya. Guru itu teachernya caring ya Mom? Is the best. Is the best. Not only caring ya, tapi is the best. They can deliver their service as best as they can. Karena kan kita nggak bisa untuk mentargetkan seseorang 100% terus tiap saat. Tidak bisa seperti itu. Jadi saya rasa ya, they will try their best dan kita bisa merasakan itu. Kan kalau tentang service itu kita yang bisa merasakan ya. Kadang kan nggak cuman yang tertulis di ketika parents conference, Miss terima rapot itu yang distribution card, PTC gitu kan. Itu kan apa yang ditulis terus di-share gitu. Tapi kan kita juga bisa merasakan, oh ini hasil kerja gurunya, ini tuh seperti ini, kita bisa merasakannya. Saya rasa itu gurunya, oke. Kedua, entrepreneur skill. Wah, itu keren banget sih. Yang tadi itu ya. Terus yang ketiga, aduh kebanyakan kata nih kayaknya. Good place to school, karena menurut saya Sunnyville is my school, itu benar-benar itu yang saya rasakan. Wow, 3 kata ini benar-benar luar biasa yang menggambarkan semuanya tentang Sunnyville, dan itu kembali berdasarkan pengalaman yang pribadi, Mami Sunning rasakan ya. Betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mami. Sebenarnya pertanyaannya ini lebih mengarah kepada open house nih ya. Mungkin ini kayaknya Dedi, sepertinya Dedi Tene ya. Saya nggak tahu ini berasal dari mana. Tapi kapan ya Sunnyville ada open house? Wow. Kalau itu Miss yang jawab. Ternyata ini berdasarkan pengalaman serta Mami, langsung ada Dedi dan Mami yang mau langsung berkunjung sepertinya ya Mami ke Sunnyville. Thank you Dedi Tene untuk pertanyaannya. Saya bantu jawab ya Mami. Silahkan, ya.
kami akan mengadakan open house pada tanggal 15 Agustus, yaitu pada minggu depan di hari Sabtu. Mungkin Mami Saning nanti ada, saya akan undang ya Dedi dan Mami, supaya nanti kalau misalkan mau tanya-tanya berkaitan dengan pengalaman Mami mempercayakan anaknya di Sunnyville, boleh live langsung sama Mami ya, boleh ya, bener ya Mami? Boleh. Oke, tapi nanti Dedinya datang sama Maminya ya. Tungguin ya, soalnya pagi yoga dulu ya. Oh iya, betul sekali. Dan kebetulan karena Mami Saning ini ada ketua parents committee, jadi kami dikenalkan dengan salah satu owner dari Yoga Flash juga yang saat ini bermitra dengan Sunnyville, sehingga di tahun ajaran ini Sunnyville juga mengakomodir ya, kita membuka kelas yoga biar anak-anak lebih tenang, lebih settle down. Dan mungkin Mami tadi ada hubungannya dengan tenang. Hal apa yang paling membuat Mami merasa tenang saat menitipkan Saning di sekolah? Karena saya nggak pernah ngecek CCTV Sunnyville seumur hidup. Jadi saya berpikir bahwa itu karena saya sangat percaya, saya sangat tenang, saya sangat merasa safe. Jadi ya menurut saya karena semuanya sudah sesuai dengan standar SOP yang Sunnyville ciptakan, dan Miss Novi sendiri sebagai kepala sekolah juga selalu bertindak tepat sasaran, selalu di tengah, nggak pernah berat sebelah. Jadi menurut saya dengan bahkan saya tidak pernah melihat CCTV kan di bawah ada ya gitu, nggak pernah satu kali pun. That's mean I really feel safe putting my child school over here. Yes, wow. Baru saya pengen tanya, Mami kenapa ya selama 4 tahun nggak pernah kontak saya, Miss saya mau cek CCTV ya. Oke. Ternyata satu evidence ya, bahwa Mami sangat tenang dan cukup percaya. Karena yang dibutuhkan parents kan sebenarnya tenangnya itu ya, Miss. Kadang-kadang kan kita juga ada meeting di luar jam kerja gitu yang jemput anak telat, tapi di sini tuh anak-anak tetap dijaga gitu loh parents. Jadi kayak, tapi ini jangan ditiru ya jemput telat, tapi pasti kita ada lah momen gitu jemput telat gitu karena sesuatu hal atau karena ada kerabat yang sakit gitu. Tapi ketika kita jemput anak itu tetap aja telat pun tetap mereka diperhatikan dan ditemenin oleh gurunya. Jadi mereka benar-benar nggak yang terus ditinggalin gitu aja sama satpam gitu, sama security doang gitu, nggak, tapi memang ditungguin gitu, dan itu menurut saya feel me more safer. Oke, wow, luar biasa sekali ya Mami Saning. Dari pembicaraan kita hari ini, dear parents, kita belajar bahwa memilih tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak bukan hanya tentang fasilitas, betul ya Mami? Bukan hanya tentang program yang mungkin dibuat sebanyak-banyaknya oleh sekolah tersebut, tetapi tentang menemukan sebuah lingkungan yang aman, nyaman, bahagia untuk anak-anak, dan anak-anak juga merasa disukai, dicintai oleh teachernya semua, didukung dengan perkembangan juga di sekolah ya, ada support system yang sangat baik untuk setiap anak-anak gitu ya, Dedi dan Mami. Dan saya sangat wow, luar biasa sekali nih mendengar pengalaman Mami Saning ya, langsung memberikan gambaran yang sangat nyata tentang bagaimana sebuah lingkungan belajar itu dapat memberikan dampak yang positif juga, walaupun mungkin kontribusinya bukan 100% ya, tapi 20%, 30%, 50% tetap orang tua yang menjadi pengambil tanggung jawab utama 100% ya, dalam hal mungkin perkembangan secara sosial, emosional, akademik, dan lain-lain. Untuk parents yang saat ini mungkin sedang mencari preschool dan daycare juga. Tadi mungkin kita nggak bahas daycare, mungkin di podcast selanjutnya boleh ya, boleh. Oke, semoga sharing hari ini dapat menginspirasi dan dapat membantu dalam Mami dan Dedi menemukan pilihan yang tepat untuk mencari sekolah yang terbaik sebagai tempat tumbuh kembang anak-anak yang kita cintai. Nah, Mami dan Dedi semua, mungkin kali ini sudah selesai untuk podcast dengan Mami Saning, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mami Saning yang dengan senang hati waktu, dan juga dear parents yang hari ini juga sudah meluangkan waktu mengikuti podcast Tema Talks pada hari ini. Nantikan podcast Tema Talk pada minggu selanjutnya setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host yang kece tentu saja ya. Jangan sampai ketinggalan dan gak daftar karena ini adalah gratis sekali ya Mami, dan dapatkan informasi terbaru dari podcast Sekolah Stella Maris dan Sunnyville di Instagram Stella Maris dan Sunnyville. Kami pamit undur diri, saya Miss Novita Indinarong dan Mami. Saya Sekar, maminya Saning. Bye-bye. Sunnyville is my school.